2014. Menilai bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut. A. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan akuo. B. Kedudukan hukum legal standing pemohon. C. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah menundang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, pasal 10 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaga Negara Republik Indonesia, dan seterusnya. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Lembaga Negara Republik Indonesia, dan seterusnya. Dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Lembaga Negara Republik Indonesia, dan seterusnya. Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014, berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 536/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon menundang bahwa berdasarkan pasal 74 ayat B Undang-Undang MK dan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, selanjutnya disebutkan pada perselisihan dan presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menundang bahwa berdasarkan surat keputusan pemilihan umum nomor 454 dari KPTS KPU tahun 2014 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 tertanggal 1 Juli 2014, pemohon adalah pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 1. Menimbang bahwa berkenaan dengan pengunduran diri pemohon sebagaimana yang sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat, menurut Mahkamah, pengunduran diri tersebut bukanlah dimaksudkan untuk keluar dari seluruh proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014, tetapi hanya mengundurkan diri dari proses rekapitulasi pada tanggal 22 Juli 2014. Pula, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 453/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 tanggal 31 Mei 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 454/KPTS/KPU tahun 2014 tertanggal 1 Juni 2014 tidak pernah dicabut oleh termohon atau dibatalkan oleh putusan pengadilan.
Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, waktu pengajuan permohonan menimbang bahwa berdasarkan pasal 74 ayat 3 Undang-Undang MK dan pasal 8 PMK 4 tahun 2000 dan ke mahkamah paling lambat 3 kali 24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional. Menimbang bahwa pengumuman penetapan hasil pemilihan umum secara nasional ditetapkan oleh termohon berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535-KPTS-KPU tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil pukul 21.05 WIB. Bahwa tenggang waktu 3 kali 24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional dalam perkara aku adalah Selasa 22 Juli 2014, Rabu 23 Juli 2014, Kamis 24 Juli 2014, dan Jumat 25 Juli 2014 pukul 21.05 WIB. Menimbang bahwa permohonan pemohon diterima di kepaniteraan mahkamah pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 pukul 20.10 WIB berdasarkan akta penerimaan permohonan pemohon nomor 01 garis datar 1 garing PAN titik MK garing 2014 sehingga permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pendapat mahkamah menimbang bahwa sebelum mahkamah memberikan pendapat terhadap eksepsi dan pokok permohonan, terlebih dahulu mahkamah menilai dan memberikan pendapat mengenai keabsahan bukti yang diajukan oleh termohon terkait dengan pembukaan kotak suara oleh termohon sebelum adanya ketetapan mahkamah nomor 01 garing PHPU titik Pilpres 12 garing 2014 tanggal 8 Agustus 2014 sebagai berikut. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan termohon telah melakukan hal yang ada dalam cara merata seluruh Indonesia surat edaran nomor 1446 garing KPU garing 7 garing 2014 perihal penyiapan dan penyampaian formulir A5 PPWP dan model C7 PPWP tanggal 25 Juli 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi garing KIP dan Ketua KPU Kabupaten garing KIP Kabupaten Kota di seluruh Indonesia yang memerintahkan pembukaan kotak suara semua TPS di seluruh Indonesia untuk mengambil formulir A5 PPWP dan model C PPWP. Menurut kotak suara ketetapan mahkamah yang mengizinkan pembukaan kotak suara oleh termohon harus dianggap tidak sah karena diperoleh secara tidak sah. Pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda P67 sampai dengan P72 bahwa termohon membantah dalil pemohon tersebut dan mengemukakan pembukaan kotak suara oleh termohon untuk mendapatkan bukti-bukti yang relevan terkait dengan permohonan pemohon adalah tidak melanggar hukum karena berdasarkan pasal 29 ayat 2 PMK 4 2014 termohon harus menyampaikan jawaban dengan melampirkan bukti-bukti untuk membuktikan dalil bantahannya.
atas permohonan pemohon dengan mengambil dokumen yang berada dalam kotak suara antara lain DPT, DPK, C7 PPWP, AT khusus, model C PPWP, model C1 dan lampirannya, dan dokumen lain yang relevan permohonan. Ada dokumen secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, Panwaslu, dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat dilengkapi berita acara. Untuk membuktikan bantahannya, termohon mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda T.Aceh sampai dengan T.NTT Flores Timur 4.3. Bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, hal pokok yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah bukti-bukti yang diperoleh dari kotak suara yang dibuka sebelum ketetapan Mahkamah nomor 1 garing PHPU Pilpres 12 garing 2014 berupa dapat digunakan dalam permohonan ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa pasal 22E ayat 5 UUD 1945 menyatakan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang penyelenggara pemilihan umum, kami ulangi, yang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum menempatkan termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum dan menempatkan Badan Pengawas Pemilu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia serta menempatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, produk penyelenggaraan pemilu berupa sertifikat hasil pemilihan umum yang dikeluarkan oleh KPU adalah sebagai akta otentik yang merupakan bukan saja harus dianggap sah, kecuali dibuktikan sebaliknya. Mengenai cara memperoleh bukti surat atau tulisan dimaksud, menurut Mahkamah, termohon sebagai penyelenggara pemilu setelah menerbitkan sertifikat penghitungan suara berkewajiban menyimpannya di dalam kotak suara bersama-sama dengan surat suara dan dokumen-dokumen lainnya. Berdasarkan kewajiban tersebut, maka menurut pasal 149 Undang-Undang 42 tahun 2008, termohonlah yang bertanggung jawab menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, untuk menjamin supaya surat suara berikut dokumen tersebut aman, maka kotak suara tersebut digembok dan disegel. Dalam hal hasil kerja termohon sebagai penyelenggara pemilu digugat, yang untuk merespons gugatan tersebut dan mempertahankannya secara hukum diperlukan bukti antara lain bukti surat atau tulisan, maka termohon harus mengambilnya dari dalam kotak suara. Untuk kepentingan itulah termohon membuka kotak suara dan mengambil dokumen yang diperlukan untuk proses pembuktian secara hukum di Mahkamah. Selanjutnya, mengenai perolehan bukti yang demikian menurut Mahkamah, sebagaimana surat termohon dan fakta yang terungkap di persidangan, termohon mengambil surat bukti-bukti surat tulisan dari dalam kotak suara dengan membuka kotak suara tersebut secara umum dilaksanakan dengan mengundang pengawas pemilu, para saksi dari pasangan calon, dan bahkan dengan mengundang pihak kepolisian, serta dibuatkan berita acara. Perolehan bukti yang demikian telah sejalan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Nomor 1 garing PHPU Pres 12 garing 2014 tanggal 8 Agustus
2014. Menurut Mahkamah, pembukaan kotak suara untuk memperoleh bukti-bukti tersebut sekiranya secara formal dianggap melanggar hukum karena tidak didasarkan pada perintah pengadilan, namun oleh karena bukti-bukti yang ada di dalam kotak suara tersebut diperlukan oleh termohon di dalam menghadapi permohonan pemohon dan dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel dengan mengundang saksi, pasangan calon, pengawas pemilu, dan kepolisian, serta dengan membuat berita acara, sehingga menurut Mahkamah, perolehan bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang MK, dan oleh karenanya bukti-bukti tersebut sah menurut hukum sesuai dengan pasal 36 ayat 4 Undang-Undang MK. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, tidak berarti Mahkamah menyatakan bahwa termohon dapat secara bebas membuka kotak suara tanpa alasan dan proses menurut hukum atau norma lain yang berlaku. Meskipun termohon secara hukum yang berkewajiban menyimpan dan memelihara dengan sebaik-baiknya terhadap kotak suara, namun termohon dalam membuka kotak suara tersebut haruslah mengindahkan norma-norma yang berlaku. Sekiranya pembukaan kotak suara oleh termohon tersebut merupakan pelanggaran, baik secara administrasi maupun hukum, namun tidak berkaitan dengan perolehan suara, maka forum penyelesaiannya bukanlah kewenangan Mahkamah. Demikian pula, apabila pelanggaran tersebut bersifat etik, maka lembaga yang bertugas menangani adalah DKPP, dan apabila dalam pembukaan kotak suara tersebut termohon melakukan perubahan terhadap dokumen dimaksud, maka hal demikian merupakan ranah hukum pidana yang prosesnya menjadi kewenangan institusi lain. Dengan demikian, masalah yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah cara perolehan bukti dan sah atau tidak sahnya bukti yang berasal dari kotak tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dalam eksepsi, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon dan pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut. Eksepsi termohon. 1. Permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 9 ayat 1 huruf B, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, perolihan yang diumumkan oleh termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon. 2. Perbaikan permohonan pemohon tanggal 7 Agustus 2014 merupakan materi baru dan tidak ada dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonan tanggal 26 Juli 2014 serta di luar materi nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan sehingga permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. 3. Tidak jelas pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon tersebut sistematis dan masih tidak menyebutkan kapan, di mana, dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi.